Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, menjalani berbagai krisis di tengah pandemi tidaklah mudah. Kebosanan, kebimbangan, kecemasan, dan juga ketakutan menjadi lawan yang harus kita taklukkan setiap hari. Kita dituntut untuk mampu menjadi lebih berani, untuk menjadi lebih kuat dalam menghadapi aktivitas dan kehidupan kita sehari-hari. Pandemi telah melumpuhkan banyak aktivitas kita, mulai dari ekonomi, sosial, hingga kegiatan keagamaan. Kita terbatas melakukan berbagai macam aktivitas. Banyak juga cerita sedih tentang mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang terbatas dalam belajar, mereka yang semakin bingung menghidupi kebutuhan hidup mereka, hingga mereka yang kehilangan orang yang dicintai akibat COVID-19 ini. Selain kesehatan raga, kesehatan jiwa kita juga perlu dijaga. Jangan sampai mental kita menjadi terpuruk oleh keadaan yang kita hadapi saat ini. Lantas bagaimana kita menyikapi segala hal yang di luar kendali kita tersebut? Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus Yesus menyikapi segala ketidaknyamanan ini? Hari ini kita mendengarkan kisah dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus yang menolong para murid dalam perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakau. Pada waktu itu, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh para murid untuk mendahului Ia ke seberang danau Genesaret, lalu menyuruh orang yang kenyang tadi pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah itu, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Yang menarik di sini ialah bahwa dalam segala kesibukan pelayanan Yesus masih menyempatkan diri untuk berdoa, menyerahkan diri kepada Bapa. Suatu bentuk pengabdian, suatu bentuk pasrah kepada Bapa dalam menjalankan segala aktivitasnya. Namun, berbeda dengan Yesus yang hening dalam doa, para murid sedang berjuang mati-matian menghadapi gelombang akibat angin sakau. Suatu perbedaan yang kontras. Mereka para murid berjuang, mereka takut, mereka khawatir. Ditambah Yesus tidak ada bersama dengan mereka saat itu. Dalam segala kepanikan, kecemasan dan ketakutan, juga dalam perjuangan dan usaha mereka, akhirnya Yesus datang kepada mereka dengan cara berjalan di atas air. Berjalan di atas air sendiri ingin menegaskan bahwa Yesus tidak gentar. Yesus memiliki sikap yang kuat dan Dia tidak mudah digoyahkan oleh alam. Ia memiliki kuasa atas alam itu sendiri. Nah, berjalan di atas air tengah malam, subuh bahkan pukul 3 pagi. Siapa yang akan mengira akan datang dengan cara demikian? Siapa pula akan mengira akan datang seseorang? Saya pikir para rasul wajar menjadi takut dan terkejut. Namun, berjalan di atas air tentu bukan sesuatu yang masuk akal untuk dilakukan oleh manusia. Dalam segala kepanikan dan ketakutan, Yesus datang dan berkata, "Hei, tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi Yesus mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenanglah ini berasal dari kata aslinya tersiete, yang secara harfiah berarti bersemangatlah. Berarti dalam artian kisah ini, Yesus pertama-tama ingin mengatakan kepada para murid, bersemangatlah. Bukan untuk menegur, tapi memberikan semangat. Aku ini, sebuah ungkapan umum ketika memperkenalkan diri. Namun ungkapan ini bermakna teologi untuk menegaskan aspek keilahian Yesus. Ia memiliki kuasa ilahi seperti Allah Bapa. Ia menyatakan identitasnya sebagai anak Allah, sekaligus sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Kata tenanglah, aku ini, jangan takut, kurang lebih ingin menyampaikan bahwa dalam badai maupun gelombang kehidupan kita, Yesus ada bersama dengan kita, beserta kita, memberikan kekuatan bagi kita
yang dalam penderitaan yang sedang kita hadapi ini. Dalam situasi hidup yang pelik dan penuh ketidakpastian, kita yang bimbang dan takut, ada Yesus bersama dengan kita. Seakan mengatakan, "Hei, bersemangatlah, aku bersamamu, bersama kita menjalani segala kesulitan ini." Petrus dengan segala kepanikan mengatakan kepada Yesus waktu itu, jika memang Yesus yang berada di hadapannya, yang meminta agar dirinya bisa mendekati dengan Yesus, dan Yesus pun mengiyakan. Namun apa yang terjadi berikutnya? Petrus menjadi ragu, menjadi bimbang karena angin itu kuat menerjangnya. Ia menjadi takut dan tenggelam, lalu meminta tolong kepada Tuhan. Bayangkan Petrus yang awalnya yakin menjadi ragu-ragu. Keyakinannya menurun. Ia mudah diombang-ambingkan keadaan sekitar, menjadi takut dan tenggelam. Namun oleh keyakinannya yang masih ada, ia masih sempat meminta pertolongan kepada Yesus. Sebuah ungkapan iman di tengah ketakutan yang ia hadapi. Ketika menyelamatkan Petrus, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Dikatakan di sana bahwa kurang percaya, bukan tidak percaya. Sebab kekurang percayaanlah yang membuatnya bimbang, menjadi takut dan menjadi krisis. Yesus dan Petrus kemudian naik ke perahu dan angin pun reda. Kemudian Yesus dipermuliakan, disembah oleh para murid dengan berkata, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Ketakutan, kekhawatiran, dan kurang iman adalah penyebab dasar kegagalan kita mengatasi persoalan hidup. Segala bentuk kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita telah melemahkan keberanian kita, melemahkan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ketidakpastian. Apalagi dengan iman yang kurang diperbaharui, membantu kita makin terpuruk oleh keadaan. Kisah ini setidaknya mengajarkan kita 3 hal. Pertama, pentingnya doa. Bahwa dalam segala kesibukan maupun dalam kebimbangan hidup, kita harus menyempatkan diri untuk berdoa, untuk berserah kepada Bapa. Yang kedua ialah usaha. Para murid tidak diam ketika angin sakal menerjang mereka. Mereka berjuang, mereka berusaha. Namun ada yang lebih penting di teks ini, yakni adalah iman akan Yesus. Ini adalah yang ketiga, iman akan Yesus. Sebab ternyata berjuang ternyata masih kurang. Sebab kita masih bisa bimbang lalu menjadi takut ketika gelombang kehidupan terasa kuat dan membuat kita goyah. Namun percaya pada Yesus, iman akan Yesus akan menyelamatkan kita. Bersikap tenang dan selalu percaya pada Yesus adalah sumber kedamaian. Menghadapi kesulitan hidup, apalagi di tengah pandemi seperti ini, dibutuhkan ketenangan. Dan Yesus adalah sumbernya. Yesus adalah jalannya. Yesus sekali lagi ingin mengatakan kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Milikilah sikap tenang, bersemangat, panggilan iman kepada keberanian. Sebab Yesus selalu ada dalam segala yang kita alami. Bahwa dalam penderitaan yang tampak penuh kebelikan, yang bisa saja menaikkan ketakutan karena segala jenis ketidakpastian, ingat, Immanuel, Dia bersama kita. Jangan takut. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan, selebihnya kita menyerahkan kepada Ia dalam bingkai iman. Iman akan Dia yang senantiasa bersama kita, yang menolong dan menguatkan, yang memberi semangat dan menemani hari-hari kita. Sebab Ia adalah sahabat kita dalam derita, sahabat bagi kita yang putus asa, sahabat dalam segala yang kita alami dan hadapi bersama. Dan sebab Ia adalah sahabat seperjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.